Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang automorfisme grup, mulai dari pengertian, langkah-langkah pembuktian, hingga contoh soal dan pembahasan dari automorfisme grup. Oke, mari kita mulai pembahasan automorfisme grup mulai dari pengertiannya. Misalkan sebuah himpunan G dengan operasi biner bintang adalah sebuah grup. Misalkan pula, Theta adalah sebuah pemetaan yang mencoba mengaitkan elemen-elemen di dalam G ke dalam elemen-elemen di dalam G sendiri. Theta disebut automorfisme grup dari G ke G jika Theta adalah homomorfisme yang bijektif. Tentu teman-teman masih ingat bukan apa itu homomorfisme bijektif? Ya, betul. Homomorfisme bijektif adalah homomorfisme yang bersifat injektif sekaligus subjektif. Lalu bagaimana sih membuktikan suatu relasi merupakan sebuah automorfisme? Misalkan, kita akan membuktikan relasi Theta adalah suatu automorfisme grup. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan domain dan kodomain dari Theta terkonstruksi dari grup yang sama. Langkah yang kedua membuktikan bahwa Theta adalah sebuah pemetaan. Langkah yang ketiga membuktikan bahwa Theta adalah homomorfisme grup. Dan langkah yang keempat membuktikan bahwa Theta adalah homomorfisme injektif atau monomorfisme. Serta yang terakhir membuktikan bahwa Theta adalah homomorfisme subjektif atau epimorfisme. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas bersama contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan bilangan rasional atau Hi dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Selanjutnya didefinisikan relasi sebagai berikut. Relasi alfa mencoba mengaitkan elemen-elemen di dalam Hi ke dalam elemen-elemen di dalam Hi sendiri, di mana suatu elemen di dalam Hi yaitu X dikaitkan dengan alfa X yang bernilai 12X. Tugas kita adalah memeriksa apakah alfa merupakan sebuah automorfisme grup. Pertama yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa alfa adalah sebuah automorfisme grup adalah memastikan domain dan kodomain dari alfa terkonstruksi dari grup yang sama. Dari soal, dapat diketahui bahwa domain dan kodomain alfa terdiri dari grup yang sama, yaitu grup yang tersusun dari himpunan bilangan rasional dengan operasi biner penjumlahan. Dari sini kita tahu bahwa langkah 1 terpenuhi. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah membuktikan bahwa alfa adalah sebuah pemetaan. Alfa merupakan sebuah pemetaan jika memenuhi dua hal, yaitu alfa tertutup di kodomain dan alfa memenuhi implikasi pemetaan. Yang pertama, kita harus buktikan terlebih dahulu bahwa alfa bersifat tertutup. Kita tahu hasil relasi dari alfa atau alfa X adalah 12X, di mana X diambil dari bilangan rasional atau Hi. Karena X dan 12 elemen dari Hi, maka hasil perkalian keduanya juga pasti elemen dari Hi. Sehingga hasil relasi alfa atau 12X selalu termuat di kodomain yang tak lain merupakan himpunan bilangan rasional. Yang kedua, kita juga harus membuktikan bahwa alfa memenuhi implikasi pemetaan. Ambil dua buah elemen berurutan dari Hi yaitu X1 dan X2 dengan kondisi X1 sama dengan X2. Karena alfa X sama dengan 12X, maka alfa X1 sama dengan 12X1. Kemudian, karena X1 sama dengan X2, maka 12X1 dapat dituliskan pula sebagai 12X2. Di mana 12X2 ini tak lain adalah alfa X2. Dari sini terbukti bahwa alfa memenuhi implikasi pemetaan, yaitu jika X1 sama dengan X2, maka alfa X1 sama dengan alfa X2. Karena alfa tertutup di kodomain dan alfa memenuhi implikasi pemetaan, maka terbukti bahwa alfa merupakan sebuah pemetaan, sehingga langkah kedua terpenuhi. Untuk langkah yang ketiga adalah kita harus membuktikan bahwa alfa adalah sebuah homomorfisme grup. Untuk itu, kita harus membuktikan apakah alfa memenuhi implikasi homomorfisme grup. Ambil dua buah elemen berurutan dari Hi yaitu X1 dan X2. Perhatikan bahwa
Kita tahu bahwa alfa X sama dengan 12X, maka alfa X1 plus X2 sama dengan 12X1 plus X2. Dengan sifat distributif, maka kita dapat pula menuliskannya sebagai 12X1 plus 12X2, di mana 12X1 tak lain adalah definisi dari alfa X1 dan 12X2 tak lain adalah alfa X2. Dari sini kita tahu bahwa alfa memenuhi implikasi homomorfisme grup, yaitu alfa X1 plus X2 sama dengan alfa X1 plus alfa X2. Karena alfa memenuhi implikasi homomorfisme, maka alfa merupakan sebuah homomorfisme grup. Dan langkah yang keempat yaitu kita harus membuktikan bahwa alfa merupakan homomorfisme injektif atau monomorfisme. Ambil dua buah elemen berurutan dari Hi yaitu X1 dan X2 dengan kondisi alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2, maka 12X1 sama dengan 12X2. Kita dapat menyederhanakan ruas kanan dan ruas kiri dengan membagi kedua ruas dengan 12, sehingga X1 sama dengan X2. Dari sini kita tahu bahwa alfa memenuhi implikasi homomorfisme injektif, yaitu jika alfa X1 sama dengan alfa X2, maka X1 sama dengan X2. Sehingga terbukti bahwa alfa merupakan homomorfisme injektif atau monomorfisme. Terakhir adalah akan dibuktikan bahwa alfa merupakan homomorfisme surjektif atau epimorfisme. Untuk setiap W elemen dari Hi, terdapat pula X elemen dari Hi dengan X sama dengan 1/12W. Sedemikian sehingga berlaku, kita tahu bahwa alfa X sama dengan 12X. Karena X tadi adalah 1/12W, maka kita dapat mensubstitusikan X dengan 1/12W. Sehingga kita dapatkan hasil alfa X sama dengan W. Dari sini kita tahu bahwa alfa merupakan homomorfisme surjektif atau epimorfisme, sehingga langkah kelima terpenuhi. Karena langkah ke-1 hingga langkah kelima terpenuhi, maka terbukti bahwa alfa adalah sebuah automorfisme grup. Nah, sudah cukup jelas bukan teman-teman? Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.